Demi mendapatkan uang baru, ratusan warga ini rela antri di kantor perwakilan Bank Indonesia Malang, Jawa Timur. Antrian ini sudah terjadi sejak pagi hari. Tidak sedikit dari mereka yang nekat datang setelah sahur. Tradisi memberikan uang kertas baru kepada sanak dan famili di Hari Raya Idul Fitri sudah lama dilakukan warga. Maka tak aneh jika menjelang Hari Raya Idul Fitri, orang akan rela antri berjam-jam untuk mendapatkan uang kertas baru. Biasanya uang kertas baru yang ditukarkan berupa uang kertas Rp2.000 hingga Rp20.000. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Kembali di indahnya Ramadan, masih ramai pembahasan mengenai THR di sini. Islam adalah agama yang di tengah-tengah, mengajarkan supaya tidak terlalu berlebihan, tapi tidak juga terlalu kekurangan. Tadi Ustadz Azhari menjelaskan, Islam tidak suka dengan pribadi yang pelit, juga tidak suka dengan yang boros. Nah, tengah-tengahnya biar kita tahu seperti apa, Ustadz? Ya, ketika kita sudah bisa mencukupi kebutuhan diri kita, tadi kita sudah sampaikan, lalu keluarga kita, orang yang kita tanggung, kita tanggung itu apa? Istri, anak. Kalau sudah ring satu ini kita bisa jamin, masuk ring kedua, orang tua, keluarga dekat, lalu kemudian tetangga kita, baru tuh kita sudah bisa meluas lagi berbagi. Jadi Islam juga tidak inginkan kita berbagi kepada orang yang lain, tetapi keluarga kita tidak kita nafkahi. Ini juga nggak baik. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan bunuh dirimu sendiri, dalam artian kamu boros, kamu berbagi ke orang, pada saat yang sama kamu membunuh hak istrimu, membunuh hak anakmu. Mereka tidak mendapatkan pakaian yang baik, yang cukup, yang layak, makanan yang cukup dan yang layak, dan seterusnya. Gusan, tapi ada perbedaan sedikit nih ketika kita mau masuki Idul Fitri, kita maunya yang lebih spesial. Jadi kalau mungkin biasanya beli baju yang seperti ini, begitu memasuki Idul Fitri beli bajunya agak lebih, supaya lebih, yaitu memiliki arti yang berbeda lah, merayakan kemenangan. Bagaimana Gus? Jadi ada 3 aspek yang harus diperhatikan ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah. Pertama, yaitu tentang aspek syariah, syariatnya dari pentasarufan ini. Yang kedua, dari aspek prioritas, diterjemahin ya, skala prioritasnya, mengalokasikan. Yang kedua tadi itu skala prioritas ya. Yang ketiga adalah aspek sosial. Nah, 3 ini harus dipenuhi agar menjadi berkah rezeki kita. Karena setiap harta yang diterima oleh kita, yang dititipkan kepada kita, akan dimintain pertanggungjawaban. Ini larinya kemana duitnya? Ya kan? Yang pertama tadi itu skala pertama, yaitu syariat tadi. Apakah betul kita belanjakan sesuai dengan syariat? Halal haramnya dan lain sebagainya, peruntukannya untuk apa dan sebagainya. Yang kedua yaitu skala prioritasnya. Kalau misalnya anak kita masih mau kuliah, tidak bijak kalau kita harus beli mobil, ya kan? Sementara uang itu untuk kepentingan untuk kuliah. Ada skala prioritas yang harus kita pikirkan di situ. Nah, THR bukan berarti untuk berfoya-foya dalam rangka merayakan hari raya. Bisa saja kita alokasikan sebagai keuangan yang lebih produktif lagi. Itu menurut saya. Nah, yang terakhir yaitu aspek sosial. Nah, zakatnya, infaknya dan lain sebagainya mulai disisihkan. Itu dari penerima THR. Ke Kiai saya justru ingin dari pemberi THR. Perusahaan misalnya, atau seorang entrepreneur, pengusaha. Karena satu dan lain hal, dia tidak bisa memberikan THR dengan jumlah yang sesuai, misalnya. Lalu dia mengurangi lah. Pilihannya antara THR atau gaji. Mana lebih dulu gitu? Mana lebih dulu? Ya gaji dulu, itu kewajiban. Gaji. Itu gaji hukumnya wajib. Jangan sampai nanti orang bekerja keringatnya sudah kering. Allah yafat akan nanti menjadi tuntutan yaumal qiyamah.
Oke, Ustaz. Saya menarik tadi. Gimana? Saya setuju sekali. Yang bagian yang mana, Ustaz? Itu soal pertanyaan Mas Hilbram, gaji atau THR tadi, Kiai. Itu ada banyak riwayat tentang bagaimana Islam melindungi hak pekerja. Misal dalam riwayat Bukhari misalnya, bahwa ada 3 orang yang akan menjadi musuh Tuhan di hari kiamat. Satu, mereka yang memakan hak orang lain, harta anak yatim. Yang kedua, orang yang menjual budak. Ini konteksnya masa lalu. Tapi uang itu tidak diserahkan pada si budak, dia makan begitu. Yang ketiga, orang yang mempekerjakan seseorang tapi dia tidak berikan hak kepada si pekerja itu. Ini orang yang akan menjadi musuh Tuhan di hari kiamat. Au kama qala Nabi SAW. Maka dalam Islam itu prinsipnya luar biasa, Mas Hilbram, sangat manusiawi. Saya kira tidak ada yang sesubtil dan sedetil Islam menjaga hak pekerja. Islam bilang tadi sudah Kiai sampaikan, sebelum keringatnya kering harus sudah diberikan haknya. Iya. Nah kalau ini bukan keringat kita, bukan kering lagi, Kiai. Ya ada bukan pada kering lagi. Kadang-kadang udah lupa pernah ngerjain itu. Udah lupa. Bahkan belum dibayar-bayar. Saya baca di satu hadis yang diriwayatkan Tirmidzi. As-saddun nasi adzaban. Ngeri itu. Apa itu? Salah satu 3 kelompok golongan tadi termasuk orang-orang yang akan mendapatkan siksa yang paling amat pedih. As-saddun nasi adzaban. Saya pengen ralat tadi. 3 orang yang dimusuh sama Allah. Satu poin tadi saya perbaiki. Yang pertama bukan memakan anak yatim. Orang yang bersumpah atas nama Allah. Ini dia tidak dianuin sama Allah, akan musuhi dia di hari kiamat. Nah, soal gaji dan THR saya kira ini penting ya. Gaji ini prioritas lah. Gimana, Gus? Ya, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya THR ini kan bab mubah, tetapi menjadi wajib karena regulasi. Ya kan? Karena regulasi, karena kesepakatan sosial. Maka ketika kita dalam konteks keagamaan, mana yang lebih wajib di antara itu semuanya? Ya gaji. Karena gaji itu adalah sebuah bisaroh yang memang diperuntukkan karena mereka dia bekerja. Nah, sementara THR adalah kesepakatan-kesepakatan yang sudah diatur dalam sebuah regulasi atau peraturan yang ada. Nah, tinggal bijaknya saja kita ini dalam melaksanakan itu. Nah, gitu. bijaknya, Kiai, bagaimana? Bijaknya, yang pertama tadi kita sampaikan, untuk kebutuhan diri dan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa, kalau kita mendapatkan sodakoh, itu kan bagian kita menerima sodakoh, hadiah. Alangkah manfaat dan baiknya, kita pun juga mensodakohkan. Artinya kita infakkan kepada yang positif. Ketika kita mendapatkan satu celengan, nah kita celengin lagi nih. Kita tabung lagi. Tabungnya buat tabung apa? Investasi akhirat. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dara. Yang enggak kudu orang tahu, yang enggak dulu kudu yang namanya dalam keadaan dia tunggu jadi bos dulu. Ntar kalau gue jadi bos, gue bakal kasih duit. Ntar gue jangan. Kita hidup, kalau kita mau berbuat baik, dari sekarang yang ada kita lakukan berbuat baik. Jangan pakai nunggu entar. Maksudnya gini, Ustaz Azhari dia pengen kawin lagi, nggak usah pakai nunggu entar. Contoh. Oke. Saya potong sampai di situ dulu ya. Saya potong sampai di situ dulu. Kiai, sebelum lanjut kemana-mana. Bicara mengenai THR, banyak yang sudah punya pikiran untuk membelanjakannya ke pakaian. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah menjelang Lebaran, maka yang kita perbaiki itu adalah iman kita atau pakaian kita atau dua-duanya. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.